Beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS mengemuka di sejumlah daerah. Hingga saat ini masih banyak ditemukan adanya antrian panjang pasien untuk mendapatkan layanan atau tindakan medis. Tak hanya itu, kamar perawatan intensif yang penuh, obat tak tersedia di rumah sakit, hingga penolakan pasien masih terjadi. Penyebabnya, penambahan peserta JKN yang pesat tak diimbangi dengan ketersediaan dan distribusi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saat ini pemerintah sudah membagikan kartu kepada 182 juta penduduk Indonesia sebagai peserta JKN KIS dan 92 juta diantaranya dari kalangan tidak mampu. Untuk mengakomodasi jumlah pasien sebanyak itu diperlukan tambahan lebih dari 16.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lebih dari 37.000 tempat tidur dan fasilitas kesehatan rujukan. Namun tingginya kunjungan peserta itu tak diimbangi ketersediaan ruang perawatan yang memadai. Padahal dari sekitar 2.700 rumah sakit yang ada, 2.156 diantaranya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, tak meratanya sebaran jumlah dokter dan tenaga medis di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa juga jadi masalah. Ya, beragam persoalan terkait layanan pasien program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKNKS ini terus mengemuka di sejumlah daerah. Dan mungkin ada beberapa di antara Anda yang menyaksikan Sapa Indonesia di kesempatan kali ini juga menjadi salah satu orang yang betul-betul merasakan sebetulnya apa sih manfaatnya, apa sih kendalanya. Dan memang masih banyak ditemukan adanya banyak hal, problema-problema. Hari ini menjadi hari kedua Harian Kompas juga membahasnya mengenai JKN KIS ini. Maka kemudian kami undang beberapa narasumber untuk melihat lebih jauh apa sih permasalahannya. Ada Pak Kunchoro, Ketua Umum Persi ya Pak? Iya, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, ya, terima kasih. Ada kolega kami, kalau soal BPJS Kesehatan selalu Mas Irfan hadir, Humas BPJS Kesehatan, terima kasih sudah hadir. Menemani saya untuk menyampaikan apa yang diwakili oleh masyarakat dari bidang pengaduan YLKI ada Mas Abdul Basit. Mas Basit, terima kasih. Pak Kunchoro dulu, mumpung ada Pak Irfan dan saya mewakili begitu ya, sebagai mungkin suara dari masyarakat. Oke. Sepertinya ini kan bukan hal yang baru. Orang-orang sudah banyaklah keluhan atau penyampaian bahwa kalau ke rumah sakit jadi pasien BPJS pasti ada prioritasnya tidak nomor satu begitu. Nah hal semacam ini sebetulnya apa sih Pak? Nggak apa-apa loh Pak, kalau ada ingin dikeluhkan dari rumah sakit di seluruh Indonesia itu apa sih kendalanya? Ya ini sebetulnya dibilang iya memang ada. Gitu ya Pak? Tapi proses untuk keseluruhan lebih banyak yang enggak. Ya. Karena rumah sakit yang punya komitmen pada pasien itu tidak boleh menunda, menunda terlalu lama. Tanpa ada BPJS program apapun, harus komitmen pada pasien yang membutuhkan pertolongan itu kan dari dulu. Dari dulu ya. Oke. Tentu ini juga terkait dengan hukum supply and demand. Nah itu supply-nya sedikit. Misalnya tadi tentang operasi misalnya. Kalau memang operasi elektif, tentu dikaitkan dengan suplai alat ruang operasi, tenaga dan sebagainya. Nah ini perlu kita pahami. Tetapi untuk yang misalnya pasien-pasien yang darurat itu istilahnya fardu ain wajib hukumnya. Ya, jadi harus didahulukan. Sayangnya suplai yang lain, misalnya masalah obat kanker, masalah di distribusinya dan sebagainya. Jadi orang yang sakit kanker pada daerah tertentu, tempat tertentu sangat mungkin dia tertunda. Ya tertunda untuk pengobatan kankernya. Kalau di kota-kota besar seperti Jakarta ini sih nggak masalah ya, nggak masalah untuk suplai itu. Tetapi di tempat tertentu, itu mundur Pak. Mundur. Harian Kompas hari ini juga membahas mengenai tarif yang diterapkan begitu. Ini menjadi juga disampaikan kemarin oleh perwakilan dari rumah sakit. Mungkin juga ada bawahan Bapak ini begitu. Tarifnya ini terlalu rendah begitu, sebutlah begitu. Kemudian ini kan rumah sakit harus menalangi dulu, kemudian nanti ditagihkan begitu. Ketika penagihan ini terjadi keterlambatan, harus diaudit dulu dan segala macam. Nah ini dikeluhkan oleh rumah sakit, betul juga itu? Iya, itu betul. Jadi ini udah disampaikan belum sih Pak ke pihak-pihak terkait bahwa bisa nggak begini, biar bisa lebih cepat gitu? Oke.
Kami selalu berdialog dengan regulator, kita selalu berdialog juga dengan BPJS dalam hal ini. Karena ini memang permasalahan bagi Indonesia gitu. Ujungnya tuh masalah memang biaya gitu. Ya. Biaya. Jadi negara ini juga belum sampai ke sana. Tentu pihak rumah sakit untuk agar dengan tarif yang belum sesuai dengan nilai keekonomiannya harus berperilaku berubah. Dia harus lebih efisien dan sebagainya. Sebagai contoh, memang akhir-akhir ini BPJSK itu agak terlambat untuk mencairkan tagihannya. Ya. Tapi alhamdulillah secara bertahap ini diatasi dan mudah-mudahan di awal bulan November itu sudah selesai semuanya, sesuai dengan waktunya. Ya. Jadi memang hal ini bukan yang hal mudah, harus keroyok bareng lah. Jadi solusi-solusi yang kita lakukan bersama gitu. Sebetulnya ini jalan terus ya. Jalan terus. Mas Irfan, di sini juga Pak Ketua BPJS Kesehatan hari ini nih mengatakan memang ya ada masalah-masalah, tetapi memang ada beberapa hal yang kemudian semuanya bisa diatasi begitu. Kemudian tidak terjadi keterlambatan lagi. Apa sih yang menyebabkan kemudian apakah auditnya memang harus begitu lama atau kendala-kendala apa yang kemudian saya berharap sih seperti Pak Kunchoro begitu ya sebagai Ketua Umum Persi ini sebetulnya bisa terus dilakukan dialog dan kemudian tercapai kesepakatan. Tapi apa sih yang membuat BPJS Kesehatan ini pasien-pasiennya atau para pemegang kartu ini banyak mengalami kendala di rumah sakit kalau menurut BPJS Kesehatan? Ya, sebelum ke sana untuk diketahui publik bahwa peserta kita itu sekarang sudah 183,9 juta. Oke. Nah, pemanfaatan totalnya 3 tahun pertama itu lebih dari 400 juta pemanfaatan. 400 Juta pemanfaatan. Khusus tahun 2017 saja, satu semester itu 100 juta lebih. Berarti kalau diakumulasikan lebih dari 500 juta pemanfaatan. Oke. Nah, tentu dari 500 juta pemanfaatan, ada yang mungkin memang belum puas. Tapi sebagian besar juga sangat tertolong. Ya. Dari pemanfaatan, bayangkan 500 juta itu, kalau tadi terkait dengan akses, terbuka akses mulai dari 2014, yang sebelumnya mungkin belum ada sebesar itu. Sehingga kalaupun ada misalnya, ada antrian dan sebagainya, tapi yakinlah bahwa justru antrian itu yang di dalamnya juga peserta JKN KIS. Jadi bukan juga tidak sepenuhnya benar kalau misalnya ada diskriminasi. Karena itu membuktikan data yang ada 500 juta pemanfaatan itu adalah pasien JKN KIS. Oh begitu. Gitu. Artinya ini masyarakat juga mesti mengerti nih. Iya, ya. justru memang membludak ya, memang tinggi sekali. Ya. Sementara yang dikatakan juga di Harian Kompas memang fasilitasnya ya memang sekarang ini masih terbatas. Begitu ya Pak Irfan? Kurang. Tapi Ya. pemanfaatannya memang berjalan terus. Ya, dan tentu upaya untuk ke arah sana perbaikan tentu terus-menerus kita lakukan. Contoh untuk yang kerjasama dengan kita ya, rumah sakit di 2014 sekitar 1.600. Sekarang sudah lebih dari 2.200, lebih dari 2.200. Tepatnya 2.225. Ya. Dan itu lebih dari 80% dibandingkan total rumah sakit yang ada di Indonesia. Gitu. Dan swastanya jauh lebih banyak. Nah, ini untuk diketahui publik juga. Oke. Banyak stigma gitu bahwa diterimanya hanya di rumah sakit pemerintah. Itu tidak benar. Betul. Karena Seperti sekarang itu terjadi faktanya terus di lebih masyarakat. sekarang lebih banyak justru rumah sakit swasta. Dan memang jumlah rumah sakit swasta memang lebih banyak. Dan itu juga sudah banyak yang kerjasama. Dan yang patut diketahui juga ternyata banyak juga tumbuh. Saya memperhatikan sendiri gitu rumah sakit yang sudah kerjasama, dia itu nambah lagi gedung, nambah lagi ruangan, kapasitas tambah. Dan terakhir belum lama saya ke Merauke juga. Itu ada salah satu rumah sakit swasta di Merauke, bayangkan di ujung Indonesia, melayani JKN KIS. Itu pasiennya yang kami kunjungi, ditanya ini pasien apa? Sebagian besar JKN KIS dan rencana rumah sakit itu akan membangun bangunan baru lagi. Khusus untuk menambah layanan. Menambah gitu ya? kapasitas. Oke. Nah, sehingga itu juga ada pertumbuhan di situ untuk melayani peserta. Kalau melihat data-data yang Pak Irfan berikan pada pagi hari ini bahwa hampir 80% rumah sakit, belum yang swastanya begitu, sudah cukup banyak yang bergabung. Apa yang kemudian kami dengar sebagai media kemudian menyampaikannya ke masyarakat, kok seperti kurang terus begitu ya? Sudah hampir 80% begitu kan ya? Itu apa yang terjadi sebetulnya Pak? Ya itu tadi mungkin karena kan di sebelum 2014
itu banyak mungkin yang sebenarnya sakit, tapi kan karena tidak punya akses finansial, sehingga tidak terjadi seperti itu penumpukan. Nah, begitu dibuka kerannya, bayangkan hanya bayar 25.500 misalnya, bisa operasi jantung. Bayar 25.500 cuci darah. Dan sekarang itu mungkin kapasitasnya cuci darah itu selalu full. Karena apa? Karena udah punya BPJS Kesehatan, Kartu Indonesia Sehat, pilek aja terus ngantri gitu kan. Ini juga terjadi sih. Kami menemuinya juga ketika kita memantau di rumah sakit. Kita tahan dulu ya di situ. Mas Basit, Anda punya amatan yang lain nggak? Bahwa sebetulnya nih kalau mendengar Pak Kunchoro sama Mas Irfan, on the right track untuk makin baik. Walaupun dengan catatan-catatan. Bisa saja kami melihatnya yang bad news terus nih gitu. Tetapi sebenarnya yang good news nggak lapor ke kita sih gitu ya. Atau medianya juga nggak. Anda melihatnya seperti itu atau gimana? Ya, benar. Kami sendiri mengakui bahwasanya ada upaya perbaikan lah dari BPJS itu sendiri maupun rumah sakit. Namun ternyata sejak tahun 2015 sampai 2017 masih ada saja keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, ini ya yang harus kita sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk upaya perbaikan ataupun istilahnya masukan. Nah, salah satu yang menjadi masalah besar dari masyarakat adalah masyarakat diminta untuk membayar. Namun masyarakat mengalami masalah adalah sengketa tagihan, adalah tagihan iuran yang berbeda. Contoh, apabila ia sudah membayar di bulan kemarin, ternyata kok masih ditagihkan, itu yang menjadi masalah. Ternyata nanti kita akan usulkan bahwasanya adalah sistem pencatatan yang baik. Kalau konsumennya itu rapi, menyimpan datanya, kopiannya ataupun salinan bukti transfer ataupun bukti pembayarannya. Masih bisa dia komplainnya, dia balas begitu kan ya. Kalau enggak yang repot kan. Itu salah satu masalahnya dari sistem. Sistem yang lain adalah masalah dataan, kepesertaan. Ada yang double dan sebagainya. Sedangkan upaya untuk ragam akses pengaduannya itu sangat minim. Kalau untuk telepon, email, itu ada upaya informasi dan konfirmasi. Tapi kalau kita harus menyelesaikan masalah, kenapa sih harus ke cabang? Itu yang menjadi masalah. Kalau provider telekomunikasi ataupun perbankan itu bisa langsung lewat email dan sebagainya, kenapa BPJS harus datang ke cabang? Itu menjadi masukan bagi masyarakat kepada BPJS maupun yang lain untuk melakukan perbaikan. Ya, memang ada perbaikan dari sisi pelayanan rumah sakit dan sebagainya. Namun ada beberapa hal yang menjadi masukan untuk pihak-pihak terkait. Itu salah satu saja ya, salah satu sistemnya. Masalah lain adalah masalah terkait informasi dan sosialisasi. Banyak masyarakat mengalami keluhan. Ini yang harus kita edukasi. Bahwasanya tagihan itu akan terus tertagih sampai konsumen itu dilaporkan meninggal. Nah, banyak yang masyarakat mengeluh, kok tagihannya itu masih ada padahal konsumen sudah meninggal. Nah, ini harus diedukasi kepada masyarakat bahwasanya kalau memang sudah meninggal, laporkan segera. Jangan sampai nanti terhitung tagihannya itu menjadi banyak lah seperti itu. Ya, jadi sebetulnya keluhan-keluhan mereka ini karena mereka kurang paham betul dengan SOP-nya harus apa dan bagaimana begitu ya. Pak Irfan, itu bisa nggak mewakili BPJS yang lain juga mungkin, terutama untuk kesehatan. Iya, terima kasih atas masukannya dari YLKI. Nah, sekedar juga untuk diketahui publik, saluran informasi maupun pengaduan kita buka lebih banyak lagi sekarang. Sekarang udah. Yang pertama tentu lewat telepon. 1-500-400 itu 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi silakan di sana bisa. Lalu tentu melalui website, melalui email. Lalu juga ada kita mobile JKN, aplikasi mobile JKN yang bisa diunduh di Google Store maupun App Store. Nah, di situ sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh tadi, misalnya merubah data Vaskes, pindah Vaskes, lalu melihat cek iurannya berapa, nunggak atau tidak, bukti pembayarannya. Itu semua sudah bisa sekarang dalam genggaman. Jadi bisa lebih cepat. Dan juga kita ada medsos juga, kita bisa melalui Twitter, itu langsung real time, bisa dijawab, lalu juga Facebook juga ada, sehingga banyak hal channel-channel yang juga kita sampaikan kepada masyarakat. Termasuk satu lagi yang di 1-500-400 untuk tambahan, selain informasi dan pengaduan, ada telekonsulting. Jadi di situ ada dokter juga. Kalau untuk keluhan sederhana, bisa telepon 1-500-400, bicara langsung dengan dokter di situ. Apa keluhannya untuk sementara bisa langsung disampaikan. Serta-merta kemudian harus antri juga di rumah sakit. Ya, untuk yang repot Pak Kunchoro dan kawan-kawan. Tapi itu saya berkaitan dengan kota besar, begitu saya bisa mengerti. Kalau ibu saya yang ya sebut saya saja masih gaptek, Pak Kunchoro, Pak Irfan sama Mas Basit ya, tetap bagaimana kemudian ibu saya itu mereka masih kepingin
datang ke satu tempat, bertanya langsung, ketemu langsung dengan sebutlah customer service, itu kemana mereka sebetulnya bisa begitu bagi informasi? Ya, ada dua. Yang pertama di kantor kita, kantor jaringan kita baik cabang maupun kantor kabupaten kota itu ada. Nah, kalau di Vaskes itu ada di rumah sakit, itu ada BPJS Center. Jadi datang saja ke rumah sakit, apa puskesmas terdekat atau apa, mana tempat BPJS-nya untuk kemudian bisa bertanya apapun. Ya. Sebetulnya di situ bisa ya. Iya. Ya. Nah, Mas Basit, kalau rumah sakitnya sendiri supaya ada masukan juga ini buat Pak Kunchoro dan teman-teman, itu apa? Karena ini juga berkaitan, saya juga masih sering mendengar beberapa teman saya juga dokter misalnya begitu masih mengeluhkan soal tarifnya begitu. Nah, ini juga terdengar atau enggak? Kalau dari masyarakat sih keluhan untuk rumah sakit khususnya Vaskes, baik itu klinik, puskesmas maupun rumah sakit adalah keluhan terkait masalah pembatasan untuk pengobatan pasien spesialis, untuk dokter spesialis. Sehingga contoh konsumen sudah datang dari sejak pagi jauh-jauh kan ke rumah sakit, kemudian tiba-tiba sudah habis antriannya kan gitu. Atau bahkan ada ini kesalahan dari oknum. Kita sudah antri lama-lama, tiba-tiba, Ibu maaf, antriannya sudah tidak ada. Sehingga buat apa ya antri lama-lama, tapi informasi baru ada. Ternyata hari itu dibatasi begitu ya. Itu salah satunya untuk masalah. Untuk masalah Vaskes juga adalah masalah perbedaan pendapat antara dokter yang Vaskes 1 dengan Vaskes rujukan. Dikatakan bahwa Vaskes 1 silahkan ke rumah sakit rujukan. Ternyata di rumah sakit rujukan, konsumen mengeluh karena dokternya bilang, ini seharusnya bisa ditangani oleh Vaskes 1. Yang menjadi konsumen kan agak bingung kan seperti ini. Oleh karena itu seharusnya adalah istilahnya kesesuaian pendapat antara satu dengan yang lainnya, atau bahkan ada kepastian apa saja sih yang bisa ditanggung sehingga konsumen bisa menolak pendapat dari salah satu dokter tersebut. Karena perpanjangan tangan dari kebijakan ini sebetulnya juga di rumah sakit kan begitu. Apa yang bisa disampaikan Pak Kunchoro berkaitan dengan hal semacam itu? Wah, ini memang yang terbaik itu peran PR-nya. PR dari rumah sakit, PR dari BPJS, PR dari pemilik ya. Kalau di rumah sakit daerah ya pemerintah daerahnya juga dan seterusnya. Jadi community empowering itu kunci sebetulnya. Kunci empowering publik untuk sebenar-benarnya dia paham tentang prosedur, tentang standar dan sebagainya. Keluhan dokter itu sebetulnya makin lama sebetulnya semakin kecil. Karena apa? Di pelayanan primer yang pertama kali menyaring pasien untuk pengobatan itu memang sudah dibatasi. Bahwa dia yang kontrak dengan BPJS dia hanya di luar, yang dirujuk itu di luar 155 jenis penyakit. Jadi 150 dia harus diharapkan bisa gitu. Kalau dia tidak lakukan tentu BPJS akan berbuat lain, bertindak lain. Nah, sekarang permasalahannya di pelayanan primer itu apakah yang sudah kontrak itu betul-betul dia komitmen terhadap itu dan kompeten di bidang itu. Nah, saya khawatir ini terus dilempar ke rumah sakit. Gitu. Padahal dia sebetulnya dia mampu sebetulnya untuk menangani itu. Atau jangan-jangan infrastruktur yang ada termasuk peralatan dan itu nggak ada di apa gitu. Jadi di rumah sakit terpaksa terakumulasi di rumah sakit. Oke lah, nanti kita perlahan-lahan karena pemerintah sendiri kelihatannya untuk pelayanan primer itu infrastrukturnya diperbaiki juga gitu. Nah ini yang setelah ini kita akan lihat, Mas Basit juga mungkin punya usulan-usulan ke depan seperti apa. Mas Irfan sama Pak Kunchoro tetap bersama kami karena kita akan terima juga interaktif telepon dari pemirsa Sapa Indonesia. Anda mungkin ingin bertanya berkaitan dengan layanan dari Kartu Indonesia Sehat yang mungkin Anda miliki, termasuk Kartu BPJS Kesehatan. Anda hubungi saja nomor telepon kami di 021 5366 6500. Kami segera kembali.
kami sambung saudara berkaitan dengan JKNKIS atau Kartu Indonesia Sehat. Masih bersama Pak Kunchoro yang nanti akan juga ikut mendengarkan telepon interaktif Ketua Umum Persi, Pak Irfan Humaydi, staf ahli direksi untuk BPJS Kesehatan, dan Mas Basit dari YLKI untuk bidang pengaduan. Telepon sudah masuk. Pak Akmal di Ternate. Pak Akmal, selamat pagi. Pagi. Ya. Pagi. Silakan Pak, singkat padat, banyak yang ingin menelpon juga. Ya, jadi yang pertama ini saya sampaikan bahwa BPJS atau JKSN pertama di daerah itu sangat minim, tidak menyebut masyarakat bawah. Yang kedua, BPJS itu dia di semua lapisan, padahal seharusnya BPJS itu fokus di masyarakat bawah, atau menengah. Gitu. Nah, yang kedua, pada saat keadaan emergensi, BPJS tidak berfungsi. Saya pernah mengalami saya sakit, saat itu sakit sekali. Saya ke rumah sakit dan diminta ke dokter rujukan. Sedangkan dokter rujukan itu dia prakteknya sore. Masa saya sakit pagi harus sore atau orang yang dan harus operasi harus ke dokter rujukan bukannya waktu sore. Nah itu bagaimana? Saya sudah menyampaikan keluhan tidak ada solusi. Terus yang kedua, orang yang tidak pernah berobat di masyarakat bawah itu harus bayar iuran yang sekarang sampai hampir puluhan juta. Ini kan aneh, padahal itu masyarakat yang miskin. Jadi itu yang sangat harus dipastikan bahwa JKSN pertama sudah berlaku di daerah. Baik. Sekali. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Akmal di Ternate. Pak Doni di Selipi, Jakarta. Pak Doni, selamat pagi. Pak Doni tampaknya terputus. Kami coba menghubungi lagi. Ada lagi nomor telepon yang mungkin Pak Bonar di Bekasi. Pak Bonar, selamat pagi. Pak Bonar, selamat pagi dari Bekasi. Selamat pagi, Kompas TV. Ya, Pak Bonar, silakan Pak. Singkat padat, tolong. Ya, saya hanya ingin tahu atau mau tanyakan mengenai batasan-batasan atau obat yang ditanggung oleh BPJS. Jadi gini, saya pernah berobat ke Faskes. Itu saya waktu itu berobat telinga, jadi ada obat yang harus saya tanggung. Dia mengeluarkan resep. Karena saya bilang, saya juga berargumen, ini kenapa harus bayar? Kenapa harus saya yang nanggung? Karena di sini tidak tersedia obatnya. Oke, saya bilang. Obat yang sejenis ini yang tersedia di sini apa? Saya bilang, nggak apa-apa generik. Oh tidak ada Pak, katanya tidak ada. Jadi yang di Bapak belinya adanya di luar, katanya. Itu yang di Faskes. Ada juga di rumah sakit ternama sesuai rujukan, begitu juga. Obat yang saya terima itu harus saya beli di luar. Sama pertanyaan saya, kalaupun tidak ada obat seperti ini, mungkin dengan kondisi atau dengan obat generik pun nggak apa-apa Bu, saya bilang. Ya, tapi ternyata tetap di sini tidak tersedia katanya, karena BPJS tidak menanggung jenis obat seperti ini. Itu untuk telinga. Kebetulan juga saya menangani BPJS kesehatan untuk karyawan-karyawan saya, dan banyak juga keluhan seperti itu. Jadi mohon tanggapan dari BPJS untuk keluhan saya tadi, terutama juga dengan keluhan nanti mungkin bisa sampaikan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bonar ya. Pak Doni di Jakarta yang tadi terputus, selamat pagi Pak. Terputus lagi. Pak Doni tidak rezeki ini dengan Kompas TV ya. Kita akan coba lagi Pak Doni, siapa tahu nanti apa yang Anda ingin sampaikan memang cukup penting. Ada beberapa hal tadi dari Pak Akmal di Ternate, fokus lagi di masyarakat bawah. Dan ada kedaruratan di rumah sakit Pak Kunchoro, Pak Irfan, yang ini sering betul kita mendengarkan keluhan ini. Sepertinya mereka tidak terladeni. Simple saja Pak Akmal tadi, saya sakitnya pagi kok disuruh tunggu sore gitu. Nah hal-hal ini kenapa sih masih bisa terjadi? Pak Kunchoro dan nanti dilengkapi Pak Irfan. Persepsi darurat itu antara publik dengan dokter itu memang berbeda. Tapi yang jelas di luar jam kerja pun kalau ada masalah itu please datang aja ke IGD dulu gitu. Nanti bisa tahu bahwa itu darurat apa tidak gitu.
Jadi kebanyakan yang hadir di IGD rumah sakit itu adalah kedaruratan yang semu. Jadi betul-betul nggak darurat. Nah ini perlu kita pahami bersama. Dan kalau harus menunggu sampai sore, kalau itu betul-betul darurat kan masalah kan gitu, masalah. Jadi saya menyarankan itu tidak perlu menunggu karena masyarakat pun tidak paham bahwa dia itu sebetulnya darurat betul atau tidak. Jadi saya harapkan itu tetap dilayani di rumah sakit yang nanti kita tahu bahwa ini dianggap daruratnya kayak apa, kalau enggak bagaimana, kan itu rumah sakit sudah ada prosedurnya. Ya mudah-mudahan itu bisa dijelaskan sebetulnya oleh tim dokter, bukan oleh staf administrasi, sehingga nah hal-hal ini yang kadang-kadang mungkin tidak terjadi sehingga masyarakat nggak puas gitu. Saya belum diapa-apain kok dibilang nanti sore gitu, padahal mungkin ya cuma batuk pilek Pak, cuma kan mungkin kedaruratan saja. Ini masalah di IGD nih. Saya kemarin menerangkan di tempat lain, kalau ada pasien di IGD 3 orang, yang 1 diam saja, yang 2 setengah diam, yang 3 teriak-teriak, itu yang ditangani yang mana? Tentu yang diam. Oh begitu. Nah, yang teriak-teriak itu yang protes biasanya. Oke. Dia masih sadar soalnya. Terbayang dari analogi ini bagaimana kemudian rumah sakit menangani hal-hal semacam ini. Ada keterbatasan tenaga, pasiennya banyak kan harus diprioritaskan gitu. Ya. Pak Irfan sedikit saja tadi menambahkan Pak Bonar di Bekasi yang kebetulan juga ini di kantornya mengelola BPJS Kesehatan untuk di kantornya. Obat-obatan itu ternyata ada yang ditanggung, ada yang tidak. Nah hal-hal semacam ini itu jelas atau enggak sih Pak Irfan sebetulnya di dalam SOP-nya itu kepada masyarakatnya sampainya seperti apa Pak Irfan? Ya, sekaligus dengan yang Ternate tadi ya. Betul, silakan. Ternate terkait dengan pro untuk rakyat bawah dan sebagainya. Oh, betul. Nah, pemerintah itu sebenarnya dari pemerintah pusat sudah ada alokasi lebih dari 92 juta jiwa yang dijamin. Yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya kuotanya ada di Ternate juga. Dan belum lagi dari PBI yang dibiayai oleh APBD kabupaten kota dan provinsi. Itu lebih dari 470 kabupaten kota sudah mengintegrasikan. Dan jumlahnya lebih dari 17 juta jiwa. Nah, yang kedua terkait dengan tadi kedaruratan, selama sesuai indikasi medis, sesuai prosedur, itu dijamin. Dan kalau tadi kondisi gawat darurat tidak perlu rujukan, dia bisa langsung ke rumah sakit. Nah, ini ada kaitan juga dengan jaminan, contohnya di Bekasi tadi ya, selama sesuai indikasi medis dan sesuai prosedur, tidak dibenarkan Vaskes membebankan biaya apapun, termasuk di dalamnya obat. Jadi kalau ada misalnya yang diminta biaya, lalu juga untuk nebus obat dan sebagainya, konfirmasi terlebih dahulu. Kalau petugas kami ada di sana, untuk kita nanti konfirmasi ke rumah sakit, gitu. Kenapa dibebankan pasien itu jadi beli cerita di luar. Pak Bonar di Bekasi tadi ada sesuatu dengan telinganya dan ada obat, penanganannya sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan, termasuk harusnya obatnya. Termasuk. Apapun obatnya dan segala macam itu sudah harus tertanggung begitu ya. Dia dipaket dalam satu paket inasi bijis gitu. Nah kalau hal seperti Pak Bonar di Bekasi terjadi, apa yang kemudian masyarakat bisa lakukan? Melaporkannya begitu? Iya, artinya tidak eksekusi terlebih dahulu, dikonfirmasi. Kalau ada petugas kita di sana, konfirmasi nanti kita akan sampaikan. Kita konfirmasi ke rumah sakit, apakah memang benar seperti ini atau memang tidak ada obatnya dan sebagainya, harus dicarikan solusinya begitu. Jadi tidak membebankan kepada pasien. Kecuali kalau yang pasien yang naik kelas perawatan, misalnya VIP, nah itu mungkin kan ada selisih biaya, nah itu memang menjadi tanggungan daripada peserta atau kalau naik kalau naik kelas perawatan, dan itu pun ada aturannya lagi, maksimalnya ada maksimal sekian persen gitu. Jadi kita juga butuh kerjasama, apalagi PIC dari perusahaan. Kalau ada keluhan seperti itu segera sampaikan, karena itu informasi yang berharga buat kami juga untuk sama-sama kita perbaiki. Gitu. Oke, hal-hal semacam ini Mas Basit masih sering kita dengar begitu ya. Di mana Anda melihat ini? Rumah sakit atau masyarakatnya tetap belum sama-sama mengerti betul harus apa dan bagaimana tampaknya begitu? Memang itu masih terdengar dari kami. Oleh karena itu sebenarnya harus ada kerjasama dari semua pihak, baik itu dari Vaskes, itu BPJS maupun dari masyarakat itu sendiri. Kalau dilihat dari kasusnya, ini adalah masalah informasi. Seharusnya apabila memang jelas benar bahwasanya tidak bisa ditanggung oleh si Vaskes obat itu, maka seharusnya pihak Vaskes bilang, kalau ibu tidak percaya, silakan ibu confirm
Istilahnya jangan sampai menunggu inisiatif dari si konsumen, si peserta itu sendiri. Jadi harus jelaskan seperti itu. Nah, apalagi terkait masalah konsumen menunggu bahwasanya kok saya sakit hari Minggu harus menunggu hari Senin karena bukannya hari Senin kan seperti itu. Seharusnya juga ada informasi ataupun inisiatif juga dari konsumen kalau memang ini adalah suatu yang gawat darurat, ada IGD kan gitu. Harus kalau memang IGD tidak diterima harus ada penjelasan seperti apa. Sehingga untuk masalah-masalah ini harus ada kerjasama semua pihak sehingga informasi tersampaikan dengan benar, tidak ada yang namanya istilahnya keluhan-keluhan yang sampai di media sosial dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk hal-hal semacam ini Pak Irfan, BPJS Kesehatan terutama petugas-petugas yang ditempatkan di rumah sakit itu sampai nggak kepada kemudian kualitasnya untuk mampu meladeni dengan kesabaran tingkat tinggi untuk meladeni masyarakat kita yang semuanya jadi fenomena untuk mendaftar karena gratis mengenai BPJS Kesehatan ini mengarah ke sana nggak kita? Ya tentu, dan bahkan ini rencana kita juga untuk di BPJS Kesehatan Center itu menambah untuk fungsi pelayanan prima tadi. Gitu. Betul dengan customer service, quality service-nya kemudian nanti bisa kita tingkatkan. Mungkin itu yang selama ini belum ya. Sedikit sama Pak Kunchoro nih Pak, Harian Kompas hari kemarin terutama. Fasilitas dan sarana memang masih belum memadai, apalagi kalau kita mau mengukur Indonesia yang begitu luas, Sabang sampai Merauke. Ini bagaimana meningkatkannya? Dari Persi sudah membayangkan seperti apa? Ya, Persi sendiri ada caranya gitu, melalui struktur organisasinya dan program kerjanya. Dia meng-empowering semuanya ya, sumber daya yang ada, sumber daya ya. Di situ melakukan seminar, workshop, bahkan kami punya falsafah menara air. Jadi menara ini di pusat ini diisi oleh apa saja yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat di sebuah rumah sakit di seluruh Indonesia. Menara ini harus disampaikan kepada seluruh anggota Persi untuk agar mereka paham setiap saat perubahan-perubahan itu. Nah, tentu selain itu kami juga melakukan selalu kali komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, semua stakeholder lah. Misalnya ada perubahan regulasi kami dilibatkan, alhamdulillah terima kasih Kementerian Kesehatan. Demikian juga dengan BPJS. Kita komunikasi terus agar tadi harapan itu akan menjadi lebih baik. Mutu itu juga diukur dengan sekarang kan ada akreditasi rumah sakit. Jadi hampir separuh lebih rumah sakit di Indonesia sudah terakreditasi oleh CARS. Yang sebetulnya itu standar internasional sudah dilakukan. Nah, ada cara-cara lain lagi tentu kami ada target Pak. Target di beberapa provinsi yang harus jadi HSR-nya rumah sakit, Persi. Kami harus hadir ke sana dengan segala kelebihan kekurangannya untuk empowering di tempat-tempat tersebut. Kemudian juga terima kasih pada Kementerian Kesehatan, artinya pemerintah sudah mensuplai adanya program Indonesia Nusantara Sehat, kemudian ada wajib WKDS, jadi wajib kerja dokter spesialis setelah lulus ke daerah-daerah untuk daerah perbatasan, kepulauan, sehingga menutupi beberapa kekurangan yang sekarang terjadi. Bahkan infrastruktur di rumah sakit, terutama rumah sakit daerah yang ada, yang merupakan rujukan regional, rujukan provinsi, dan rujukan nasional, baik itu milik vertikal ataupun daerah, itu untuk infrastruktur jadi bagus gitu, sudah mulai bagus. Ya tapi masih banyak kurangnya. Ya, mudah-mudahan. Saya cuma ingin menutup perbincangan atau obrolan kita pagi hari ini, Pak Kunchoro, Pak Irfan sama Mas Basit, komunikasi terus berjalan. Semua yang hadir di media tentu mudah-mudahan menjadi masukan yang berguna bagi kita sampai ke titiknya kita mencapai sesuatu yang kalaupun tidak bisa sempurna betul, tetapi masyarakat bisa cukup puas menerimanya. Itu harapan kita semua. Selamat bekerja. Salam sama teman-teman di Persi. Pak Irfan juga selamat bekerja Pak. Jangan patah semangat, mudah-mudahan. Mas Basit, kita sama-sama